Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fikran Zarfan. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas mengenai aplikasi dari gerak lurus beraturan, yakni keadaan mobil A menyusul mobil B. Supaya lebih jelas, silakan perhatikan ilustrasi berikut. Jadi terlihat ada dua buah mobil yang bergerak pada arah yang sama. Tugas kita adalah kita ingin mengetahui kapan dan di mana mobil yang berwarna biru akan menyusul mobil yang berwarna merah. Sebagai gambaran, silakan perhatikan sketsa pergerakan kedua buah mobil berikut. Jadi di sini kita definisikan suatu titik yang baru, yakni titik O. Jadi titik O merupakan kerangka acuan bersama yang digunakan oleh mobil biru ataupun mobil yang berwarna merah. Sedangkan D merupakan jarak pisah antara kedua buah mobil dan titik K merupakan titik di mana mobil berwarna biru telah berhasil menyusul mobil yang berwarna merah. Ada syarat yang harus dipenuhi pada fenomena susul-menyusul ini, yakni tentunya bahwa kecepatan mobil A haruslah lebih besar daripada kecepatan mobil B. Kemudian, jika kita lihat dari titik O, ya, kerangka acuan bersamanya, maka jarak yang ditempuh oleh mobil A haruslah sama dengan jarak yang ditempuh oleh mobil B. Di sini kita definisikan mobil A adalah mobil yang berwarna biru, sedangkan mobil B adalah mobil yang berwarna merah. Supaya lebih simpel, kita buat bahwa kedua buah mobil tersebut memiliki waktu ukur yang sama. Berarti TA-nya akan sama dengan TB-nya, atau kita ganti saja variabelnya sebagai variabel T. Kita lihat bahwa SA merupakan jarak yang ditempuh oleh mobil dari titik awal ke titik K. Ya, jadi terlihat bahwa SA sama dengan SAO ditambah dengan SAK, di mana SAO merupakan jarak antara mobil A dengan titik O. Apabila kita melihat gambarnya secara lebih jelas, terlihat bahwa mobil A berada tepat di titik O, sehingga jarak mobil A dan mobil O itu bernilai sama dengan 0. Maka yang tersisa hanyalah SAK-nya saja. Kemudian dengan menggunakan rumus dasar GLB, maka kita peroleh SA sama dengan VA dikali dengan T. Adapun untuk SB, jadi SB merupakan jarak yang ditempuh oleh mobil B menuju titik K relatif terhadap titik acuan O. Maka kita lihat SB sama dengan SBO ditambah dengan SBK. Kita tentukan dulu bagaimana cara mencari SBO. Jadi SBO ini merupakan jarak antara mobil B pada keadaan awalnya dengan kerangka acuannya di titik O. Jadi berdasarkan gambar di atas kita ketahui bahwa jarak antara mobil merah atau mobil B dengan titik O itu adalah sebesar D. Sedangkan sisanya adalah SBK. Sehingga jarak total yang ditempuh oleh mobil B relatif terhadap titik acuan bersama atau titik O adalah SB sama dengan D ditambah VB dikali dengan T. Karena SA dan SB telah kita ketahui, maka kita memasukkan kedua persamaan tersebut pada syarat SA haruslah sama dengan SB. Maka akan kita peroleh persamaan berikut. FAT sama dengan D ditambah dengan VB dikali dengan T. Atau secara lebih ringkas, apabila kita menyederhanakan persamaannya, maka kita akan menentukan waktu bertemu mereka, ya, yakni T sama dengan D dibagi dengan selisih kecepatan antara mobil A dengan mobil B. Adapun lokasi mereka bertemu dapat kita temukan dengan menggunakan persamaan berikut. Jadi menurut mobil A, dia akan menyusul mobil B setelah menempuh jarak sejauh VA dikali dengan T. Sedangkan menurut mobil B, dia akan disusul oleh mobil A setelah bergerak sejauh D ditambah VB dikali dengan T. Supaya lebih jelas, saya berikan satu buah contoh soal,
yakni sebuah mobil A bergerak dengan kecepatan 80 km per jam dan berada 10 km di belakang mobil B yang bergerak dengan kecepatan 60 km per jam pada suatu lintasan yang lurus. Tugas kita adalah kita ingin mencari lokasi dan waktu yang diperlukan mobil A untuk menyusul mobil B. Langkah pertama adalah kita tuliskan dulu informasi-informasi apa saja yang diberikan oleh soal. Jadi kita tuliskan kecepatan mobil A itu adalah 80 km per jam, kecepatan mobil B adalah 60 km per jam, dan jarak pisah antar keduanya itu adalah sejauh 10 km. Sehingga dengan menggunakan persamaan yang kita peroleh, kita bisa menentukan waktu mereka bertemu. Yakni mereka akan bertemu pada waktu sebesar 30 menit atau 0,5 jam. Ya, jadi di sini mobil A akan berhasil menyusul mobil B setelah bergerak selama 30 menit. Nah, di mana mereka bertemu? Jadi di sini lokasi mobil A menyusul mobil B adalah sejauh 40 km. Berarti mobil A akan menyusul mobil B yang bergerak 60 km per jam sejauh 10 km di depannya setelah bergerak selama 30 menit dan mobil A akan menyusul mobil B pada jarak 40 km dari titik awal keberangkatannya. Oke, kalau begitu sekian sedikit informasi mengenai GLB ini terkhusus pada kasus mobil A menyusul mobil B. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.